Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya mau mulai bahas latihan TKA ya, karena sebentar lagi kita semua, kalian semua, teman-teman semua mau melaksanakan ujian TKA ya, yang dimana soal-soalnya sebenarnya udah banyak ya beredar, banyak tersebar di mana-mana, dan saya mau coba nih bahas sedikit aja tentang soal-soal yang mungkin akan keluar nanti di TKA gitu ya. Oke, latihan TK yang pertama ini saya mau bahas 11 soal aja ya. Sistem ini playlistnya silakan dibaca sendiri ya. Ada 11 soal. Oke, nah ini soal-soal ini saya bikin modifikasi ya, terinspirasi dari soal-soal di ebook ini ya, materi tryout TKA, dan saya yakin teman-teman semua juga udah pernah dapet ya soal-soal ebook ini udah tersebar luas sekali gitu ya. Nah, ini saya mau coba bahas ya, beberapa aja, dan mungkin ada beberapa soal yang saya modifikasi supaya nggak terlalu sama lah gitu ya. Dan bisa jadi pengetahuan baru buat teman-teman semua. Oke, langsung aja teman-teman semua. Ini sebenarnya saya pilih ya, jadi nggak berurutan sesuai dengan bab di ebook ini gitu. Jadi saya pilih-pilih aja yang ini yang cocok lah untuk pemanasan ya di TKA yang pertama. Baik, yang pertama itu adalah tentang persamaan linear dua variabel. Ini soalnya seperti ini teman-teman, bisa dibaca sendiri, bisa di pause dulu lah ya, terus dibaca sendiri. Sebuah keluarga bahagia memiliki 2 orang anak. Kedua anak mereka adalah sepasang kakak beradik yang sangat akrab. Saat ini usia kakak 8 tahun lebih tua dibandingkan usia adiknya. Mereka sering bercerita tentang masa lalu. Momen yang paling mereka ingat adalah 4 tahun yang lalu saat keluarga mereka berkemah di satu gunung. Kakak mengingat 4 tahun yang lalu usia adiknya adalah 2/3 dari usia kakaknya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada soal seperti ini, nanti yang harus teman-teman lakukan adalah membuat model matematika dari soal ini gitu ya. Oke, yang pertama saya mau tandai dulu. Di sini ada kalimat yang pertama ya, bahwa usia kakaknya itu 8 tahun lebih tua daripada adiknya. Oke, berarti selisih usia mereka 8 tahun ya. Yang kedua adalah momen 4 tahun mana 4 tahun yang lalu. Nah, ini dia. 4 tahun yang lalu usia adiknya sama dengan 2/3 dari usia kakaknya saat itu. Oke. Nah, saya akan bahas teman-teman semua kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama, kita udah tahu bahwa kakaknya itu adalah 8 tahun lebih tua dari adik gitu ya. Ini yang pertama, clue yang pertama. Yang kedua teman-teman, saya pengen bikin seperti ini ya. Ini boleh dilihat dulu. Set. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini saya ibaratkan si kakak ini umurnya adalah yang biru ini teman-teman ya. Ini saya ulangi, kita buat dulu. Nah, masih ada. Oke, nah ini yang biru ini adalah usia kakaknya teman-teman ya. Di posisi 4 tahun yang lalu, ini cara mungkin teman-teman semua baru lihat atau seperti apa, mudah-mudahan bisa jadi wawasan baru lah ya buat teman-teman semua dalam mengerjakan soal seperti ini. Jadi ini yang pertama, diketahui bahwa usia kakak itu usia adik 2/3 dari usia kakak. Berarti kalau seandainya usia kakak itu adalah yang biru ini teman-teman, maka usia adik itu adalah, ini kita bagi 3, maka usia adik 2/3-nya. Nah, yang hijau ini teman-teman. Oke, jadi 2 bagian dari usia kakak. Kalau usia kakaknya 3 bagian, berarti usia adiknya 2 bagian, karena 2/3-nya gitu ya. Oke, nah sekarang dari sini langsung bisa kita dapat teman-teman bahwa selisih dari usia kakak sama adik tadi kita udah tahu 8 tahun ya. Nah, itu berarti satu balok ini isinya adalah 8 tahun. Maka balok ini pun 8 tahun, balok ini 8 tahun, ini 8 tahun, ini 8 tahun. Nah, cara seperti ini teman-teman saya rasa ini jauh lebih mudah daripada kalian harus mengubah menjadi X, Y, dan seterusnya gitu ya. Ini bisa teman-teman lakukan. Oke, langsung secara instan kita bisa dapat umur kakak ya. Umur kakaknya adalah berarti 24, umur adiknya adalah 16. Nah, tapi ingat ini masih posisi 4 tahun yang lalu gitu ya, 4 tahun yang lalu.
Berarti untuk saat ini ya, ini bukan kakak, sorry. Ini 4 tahun yang lalu. Ya. 4 tahun yang lalu. Nah, berarti untuk saat ini usia kakak berarti ditambah 4, berarti jadi 28, usia adiknya adalah 20. Udah selesai. Ya, langsung dapat usia kakak dan usia adiknya. Oke, langsung kita cari jawaban yang benar. Usia kakak 28, usia adiknya adalah 20. Yang pertama, usia adik sekarang adalah 22 tahun. Benar apa salah? Salah. Ya. Kemudian usia kakak sekarang adalah 28 tahun. Ya, ini benar. 5 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka 58. Oke, 5 tahun yang akan datang. Berarti kakaknya adalah 33. Ya, kemudian adiknya adalah 25. Ini kalau dijumlahkan jadi 58. Berarti benar. Ya. Oke, jika X adalah usia kakak dan Y adalah usia adik, model matematika yang benar adalah ini. Nah, ini tinggal teman-teman substitusi aja ya X dan Y-nya. Gitu ya. Kalau sesuai nilainya 8 berarti betul. Dan ini kalau sesuai nilainya -4 berarti betul. Ini kalau misalnya teman-teman masukin substitusi, ini jawabannya benar. Ya. Kemudian 2 tahun yang lalu perbandingan usia kakak dan adik 3:2. Oke, kita lihat ke sini. Ini perbandingannya 3:2. Ya, 3:2. Oke, jadi untuk 3:2 ini adalah kejadiannya 4 tahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu. Berarti ini salah. Oke, jadi nomor 1 caranya mudah ya, bisa teman-teman buat seperti ini. Oke, langsung kita lanjut nomor 2. Oke, ini adalah soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, jadi ingat kalau ngerjain soal kayak gini, biasanya satu kalimat itu jadi satu clue, jadi satu petunjuk ya. Oke, ini saya udah tandain nih warna kuning, warna hijau, warna biru ya. Nanti kalau teman-teman mau baca silakan di pause dulu ya. Ini langsung saya bahas. Sebenarnya ini caranya ya kita coba yang standar aja ya. Coba standar, kita misalkan X dan Y gitu ya. Jadi X-nya adalah buku tulis, Y-nya pensil, dan Z-nya penggaris. Ini persamaan linear 3 variabel, bos. Ini buku, kemudian Y-nya pensil, kemudian Z-nya adalah penggaris. Yuk, nanti kita buat persamaan linearnya ya teman-teman semua. Boleh pause dulu videonya, nanti dikerjakan dulu ya. Boleh pause dulu videonya, kerjain dulu, nanti dicek jawabannya benar apa salah. Oke, kita lanjut. Nah, nanti saya udah punya persamaannya ya, kira-kira nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini dari Arsa, ini dari Doni, siapa tadi? Dona, dan ketiga dari Rasti ya. Oke. Cara yang standar untuk buat ngerjain soal kayak gini nih, teman-teman bisa lakukan eliminasi ya. Ya, eliminasi itu paling standar banget. Nah, eliminasi itu apa? Teman-teman semua ini perlu tahu dulu. Eliminasi itu adalah cara untuk mencari X, Y, Z atau nilai dari suatu variabel dengan cara menghilangkan ya. Artinya gini, kalau kita misalkan mau cari harga buku nih, berarti saya X-nya ya, berarti kita harus ngilangin yang lain gitu loh. Y sama Z-nya kita harus hilangin gitu. Jadi sekarang kita akan coba hilangin variabel Z-nya atau variabel penggarisnya supaya kita bisa dapat variabel yang lain gitu. Oke, eliminasi yang pertama, ini saya punya seperti ini, ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari persamaan Arsa dan Rasti, ya, Arsa dan Rasti. Saya mau hilangkan Z-nya, kebetulan Z-nya ini udah sama ya, berarti langsung tinggal kurangi saja, 2Z kurang 2Z, dikurangi nanti habis, kita dapatkan X min 3Y sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan yang baru, persamaan yang keempat kita sebut ya, persamaan yang keempat tanpa ada harga penggarisnya. Ya, ini udah selangkah lebih baik lah. Berikutnya, saya mau eliminasi Z lagi, tapi dari persamaan yang lain. Boleh nggak? Boleh. Nih. Oke, dari punyanya si A sama D, Arsa dan Doni ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Oke, ini Arsa dan Doni. Di sini masalahnya adalah si Z-nya nggak sama. Yang satu dua koefisiennya 2, yang satu lagi
Satu. Ini kalau langsung dikurang nggak habis Z-nya. Tujuan kita kan mau ngabisin ya, jadi mau nggak mau kita harus buat persamaannya ini jadi sama angkanya. Kalau ini 2 berarti ini juga harus 2. Caranya gimana? Bisa teman-teman lakukan kali 2. Jadi yang bawah semua persamaannya kali 2 semua. Nanti X-nya jadi 2X, 3X, 3Y-nya jadi 6Y dan seterusnya. Oke, kalau udah sama, langsung dikurangin aja nih, 2Z kurang 2Z habis. Nah, tapi sih ada kebetulan 2X sama 2X-nya juga ikut habis, teman-teman ya. Jadi tinggal Y-nya doang nih. Nah, Y-nya dapat 3000. Tuh, dapat harga pensilnya ya, kita harus dapat harga pensilnya. Oke, sekarang coba kita cari harga bukunya ya. Cari harga bukunya dengan menggunakan persamaan yang keempat ini, teman-teman. Ini kan Y-nya udah dapat nih. Y-nya udah dapat 3000, langsung kita bisa dapat X-nya. Set. Mana? Wih, gede ya. Kecilin dulu. Nah, jadi ini untuk mencari harga bukunya. Harga bukunya adalah 9000 ya. Nah, kemudian yang terakhir harga penggarisnya gitu. Jadi harga penggaris yang tadi dihilangkan tetap nanti kita akan cari di akhir. Nah, cara nyari harga penggaris ini teman-teman bisa menggunakan pensil sama harga bukunya, masukin aja ke salah satu persamaan yang ada. Boleh ke Arsa, boleh ke Doni, boleh ke Rasti. Ini saya ambil satu persamaan, nggak tahu persamaan saya lupa nih. Set, persamaan siapa nih ya? Ini persamaan siapa ya? Oh, Rasti, persamaan Rasti. Ya. Nah, jadi di sini X-nya udah ada 9000, kemudian Y-nya 3000, kita masukin aja kali, nanti kita dapat Z-nya adalah 4000 ya. Nah, setelah ini baru nanti teman-teman semua maju ke opsinya 1 2 3 4 5, mana yang benar ya. Bisa cari sendiri aja mana yang benar. Oke. Nah, itu teman-teman soal nomor 2 ya, tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi caranya teman-teman semua harus ingat lagi eliminasi dan substitusi. Oke. Next. Berikutnya, ini soal barisan deret, teman-teman ya. Oke, ini kalau misalnya mau dibaca dulu silahkan ya, di pause dulu. Tapi kalau tulisannya kekecilan boleh di zoom aja. Mudah-mudahan gak pecah gambarnya ya. Oke, saya bacain dulu. Dika adalah seorang karyawan baru di suatu perusahaan swasta. Dika mendapatkan gaji yang dihitung berdasarkan sistem pengupahan menurut waktu dan seterusnya. Oke, nah yang paling penting sebenarnya di sini nih. Pada tahun pertama ia bekerja, Dika mendapatkan gaji 3 juta per bulan. Oke. Nah, setiap tahunnya Dika akan mendapatkan kenaikan gaji secara konstan. Kenaikan gaji yang diterima Dika setiap tahun adalah 200.000. Nah, jadi ceritanya gini, si Dika ini gaji pertamanya 3 juta. Jadi tahun pertama, kemudian di tahun kedua gajinya jadi 3.200.000. Cuman ya tetap gajiannya per bulan ya, cuman tiap tahun naik gitu. Oke, nah yang ditanya adalah besar gaji per bulan Dika pada tahun keempat. Nah, ini gampang banget, berarti gaji pertamanya itu kan 3 juta tuh. 3 juta ditambah, kalau 4 tahun bekerja berarti dia udah naik 3 kali. Kan pertama, yang kedua naik sekali, yang ketiga naik 2 kali, yang keempat naik 3 kali. Berarti kenaikannya 3 kali dikali 200.000. Hasilnya adalah 3.600.000. Oke, jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Nah, nomor 4 juga gampang ya. Besar gaji bulanan yang diterima Dika pada tahun ke-7. Sama berarti kalau tahun ke-7 naiknya 6 kali. Berarti 3 juta ditambah 6 kali 200.000. Berarti hasilnya adalah 4.200.000. Oke. Nah, ini dia. Yang kelima, juga masih sama ya, besaran gaji per bulan yang diterima Dika pada tahun ke-10 adalah berapa? Cari sendiri. Coba ya. Oke, nah sebenarnya ini caranya bisa kita hitung manual seperti ini, juga bisa menggunakan rumus barisan deret, teman-teman. Jadi ada rumus UN di barisan deret, ini buat ingetin aja. UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi A itu adalah suku pertamanya, yaitu yang 3 juta tadi. B itu adalah beda barisannya, artinya kenaikannya berapa atau penurunannya berapa. Gitu, yang 200.000 tadi gitu. Nah, bisa pakai rumus ini ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, nah ini untuk soal nomor 3, 4 dan 5 tentang barisan dan deret ya.
Lanjut, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Kalau capek, pause dulu, istirahat dulu, minum dulu. Nah, soal nomor 6. Dalam sebuah pameran krui, panitia ingin menyusun 42 gantungan kunci dan 84 pin mini ke dalam kotak. Jadi ceritanya mau bikin souvenir lah ya, itu mau bikin souvenir, isinya itu gantungan kunci dan pin mini. Cuman panitia ini pengen isi dari kotak satu souvenirnya itu sama semua gitu loh, biar nggak ada yang iri-irian. Nah, tapi dia cuma punya 42 gantungan kunci sama 84 pin mini. Nah, gimana caranya ngebagi ini semua asalkan jumlahnya harus sama. Pin mininya harus sama jumlahnya semua, gantungan kuncinya juga harus sama semua gitu. Ya. Nah, triknya kalau misalnya ada seperti itu teman-teman, kita harus cari pembagi bersama gitu. Pembagi bersama antara 42 dan 84 ya. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan nomor 1, pernyataan 1 ya. Banyak kotak yang dibutuhkan adalah 7. Nah, ini benar nggak nih kalau misalnya kotaknya dibutuhkan adalah 7? Seandainya kita punya 7 kotak, teman-teman. 7 kotak. Bisa nggak sih kita ngebagi gantungan kuncinya sama banyak? Bisa, ya. Jadi 42 dibagi 7. Berarti setiap kotak nanti isinya 6 buah gantungan kunci. Nah, sekarang yang pin mininya bisa nggak sih kita bagi dengan rata kalau misalnya kotaknya ada 7? Jawabannya bisa. Ya. K84 bagi 7 adalah 12. Jadi isinya di dalam satu kotak itu ada 6 gantungan kunci dan 12 pin mini, dan itu rata semua. Berarti boleh kotaknya adalah 7. Benar, gitu ya. Sekarang yang kedua. Banyaknya gantungan kunci dalam kotak tidak boleh 3 buah. Coba kita lihat nih. Gantungan kuncinya nggak boleh 3. Cek, emang nggak boleh. Kenapa emang kalau 3? Coba ya, berarti kalau gantungan kuncinya 3, berarti 42 dibagi 3. Berarti sama dengan 14. Berarti akan dibutuhkan 14 kotak. Oke, sekarang yang 84 ini bisa nggak kira-kira dibagi 14? Karena kan kalau 14 kotak, kita harus ngisi pin mininya itu dengan jumlah yang sama gitu loh. Jadi kita harus 84 bagi 14 itu bisa apa enggak? Coba sendiri deh. 18 bagi 4 ini bisa ya, jadi 6 buah. Oke, jadi dengan 14 kotak tetap masih bisa ngebagi si souvenir ini menjadi sama banyak. Berarti banyak gantungan kuncinya boleh sama dengan 3 ya. Maka ini jawabannya salah. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3, banyaknya gantungan kunci di dalam kotak tidak mungkin berjumlah 7. Nah, coba kira-kira menurut teman-teman semua ini benar apa salah? Ya, coba sendiri. Oke, kita langsung ya, next ke nomor 7. Oh iya, jawabannya tulis komentar ya, biar ramai komentarnya. Oke, nomor 7. Lanjut. Sari dan Risa masing-masing memegang kartu berisi sebuah bilangan. Ini kalau ada yang namanya Sari dan Risa, mohon maaf ya, ini nggak ada settingan apapun. Cuman bagus aja namanya Sari Risa, inverse gitu. Oke, Sari dan Risa masing-masing memegang kartu berisi bilangan. Jika bilangan mereka dikalikan, akan menghasilkan sebuah bilangan genap. Oke, teman-teman semua, kita harus tahu dulu sifat dari paritas. Paritas itu ganjil genap ya. Jadi kalau misalnya dua buah bilangan nih, bilangan 1, bilangan 2 ya. Ini mau dikalikan, ya ini sama dengan genap. Maka kemungkinannya bisa genap dikali ganjil, bisa juga genap dikali genap. Nah gitu, jadi kalau perkalian supaya jadi bilangan genap itu ada 2 kemungkinan teman-teman. Bisa genap kali ganjil, bisa genap kali genap. Oke. Nah sekarang kita masuk ke nomor 1. Bilangan Sari tidak mungkin ganjil. Tidak mungkin ganjil, kita nggak tahu, siapa tahu nanti terjadi kasus yang pertama, genap sama ganjil. Kalau bilangan Risa genap, maka bilangan Sari bisa jadi ganjil. Oke, maka ini pernyataannya salah. Set. 2.
Salah satu bilangan mereka pasti ada yang genap. Nah, benar kan nih pernyataannya? Salah satu bilangan mereka pasti ada yang genap. Oke, kita lihat dari dua kemungkinan ini, ya, pasangan ini pasti ada yang genap salah satunya. Nah, maka pernyataan nomor 2 adalah benar. Karena kalau misalnya dua-duanya ganjil nih dikaliin, hasilnya bilangan ganjil aja. Bilangan ganjil lagi maksudnya. Cobain aja kalau nggak percaya. Yang ketiga, jika kedua bilangan mereka dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Benar atau salah ya? Coba cek sendiri. Oke, silakan teman-teman jawab sendiri. Apa jawabannya? Tulis komentar. Ya, semangat. Oke, udah ya, aman ya. Berarti kita akan lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Oke, nah ini tentang eksponen teman-teman ya. Ini pasti teman-teman semua sudah pernah dan dulu pasti bisa ya, gampang mengerjakan soal seperti ini. Ada pangkat 5 B pangkat min 2 C pangkat 3 per A B pangkat 3 C pangkat 2 dipangkatin 2 itu sama dengan berapa? Ini kita sederhanakan dulu aja. Oke. Nah, cara menyederhanakannya teman-teman, ini ya pangkat-pangkat bilangan-bilangan yang di bawah kita pindahin ke atas. Ingat kalau pindahin ke atas pangkatnya berubah jadi negatif. Ya. Berarti nanti jadi saya punya A pangkat 5, ini tetap di atas ya. Dikali, ini A-nya kan pangkat 1 nih teman-teman, pindah ke atas jadi A pangkat min 1. B-nya di sini pangkat min 2, ya. B pangkat 3-nya pindah ke atas jadi B pangkat min 3. C pangkat 3-nya tetap, C pangkat 2-nya pindah ke atas jadi C pangkat min 2 gitu. Nah, ini nanti masih dikurung pangkat 2. Kita selesaikan, ini kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah ya. Ini 5 tambah min 1 jadi A pangkat 4 dikali. Ini B min 2 tambah min 3 jadi B pangkat min 5. Ini nanti C-nya 3 tambah min 2 jadi C pangkat 1. Dipangkatin 2 dulu. Oke. Kalau ada pangkat, pangkatin lagi, diapain pangkatnya? Ya betul, dikalikan. Jadinya A pangkat 8, B pangkat min 10, C pangkat 2. Gitu ya. Dan ini hasilnya sama dengan A pangkat M, B pangkat N, C pangkat P, sesuai dengan soal. Nah, berarti kalau udah kayak gini gampang banget. Berarti kita dapat A-nya lagi, salah. M-nya adalah 10, salah bos. M-nya adalah 8, N-nya adalah min 10, P-nya adalah 2. Gitu ya. Langsung berarti M tambah N tambah P adalah 0. Nah, EZ ya, easy, gampang banget. Lanjut, nomor 9. Nah, ini adalah tentang persamaan kuadrat, teman-teman. Oke, persamaan kuadrat X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0. Memiliki solusi X1 dan X2. Ya, X1-nya lebih dari X2. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik teman-teman syaratnya ya. Jadi ada X1 lebih besar dari X2. Artinya nanti kalau kita udah dapat X1 sama X2 kita nggak boleh sembarangan nentuin X1 dan X2-nya mana. Harus X1-nya lebih besar daripada X2. Nah, mungkin nanti di soal-soal yang lain aturannya akan berbeda gitu ya, dan itu nggak ada masalah. Tinggal lebih teliti aja teman-teman. Oke. Kita punya persamaan kuadratnya ini, dan ini bisa kita faktorkan dengan mudah teman-teman ya. Jadi X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadi X min 3, X min 4 ya, sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkan, cari angka kalau dijumlah jadi min 7 ya, cari angka kalau dikali jadi min 12. Jadi kita akan mencari angka kalau dijumlah jadi min 7 dikali jadi 12. Itu untuk mencari angka-angka di pemfaktorannya ya. Nah, dari sini kita dapat akarnya, berarti X-nya sama dengan 3, lawan tanda ya. Ini kalau minus jadi plus. Ini X-nya sama dengan 4. Oke, karena di sini X1-nya lebih besar dari X2, berarti ini X1, di sini X2. Mantap. Langsung selesai nih. Masukin ke sini, 3X1 tambah 4X2. Oke, 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 3 dikurang 4 kali 3. Berarti sama dengan 12 tambah 12 kurang 12. Hasilnya adalah 12. 12. Oke, gimana teman-teman? Gampang ya? Nanti bisa latihan lagi pemfaktorannya ya. Kalau misalnya belum lancar, lancarin. Next, nomor 10. Ini soal tentang fungsi ya. Kita lihat di sini saya punya fungsi fx
dan fungsi X. Yang ditanya F min G. Ini kalau teman-teman bingung simbolnya seperti ini tuh sebenarnya sama aja kayak F min 2 dikurang G min 2 gitu ya. Jadi ini tinggal dimasukin aja min 2-nya ke Fx. Langsung sini aja lah. F min 2 berarti sama dengan 5 dikali min 2 dikurang 2 ke 3 dikali min 2 ditambah 1. Jadi min 10 min 2 min 6 plus 1. Jadi min 12 per min 5. Oke, itu F min 2. Sekarang G min 2. G min 2 berarti jadi min 2 kuadrat. Dikuadratin min 2-nya ya. Kurang 4. Jadi sama dengan 0. Udah. 0 ya. Ya udahlah. Berarti F min 2 12 per 5. Karena nanti ini minnya coret ya. Set. Habis. Kurang 0. Sama dengan 12 per 5. Gampang. Set. Gitu teman-teman, itu tentang fungsi. Sebenarnya nanti soal tentang fungsi ini nanti bisa beraneka ragam, bisa tentang fungsi inverse, fungsi komposisi. Ini operasi fungsi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, makanya tonton lagi nanti di latihan TK yang berikutnya. Ya, nanti bakal teman-teman temuin jenis-jenis soal yang beragam. Yang mudah-mudahan bisa lah buat latihan ya. Sukses TKA-nya. Amin. Lanjut soal terakhir teman-teman, ini tentang program linear. Oke, tentang program linear. Biasanya program linear teman-teman disuruh bikin gambar. Ini gambar yang udah dikasih tahu, tinggal teman-teman semua nyari sistem pertidaksamannya. Gimana? Gampang nggak? Gampang. Nih, caranya gini. Misalkan saya punya ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Jadi teman-teman kalau bisa pengen bikin kayak gini, kita fokus ke garis-garisnya. Jadi kalau misalnya ada 2 garis, berarti kita bikin 2 pertidaksamaan, gitu ya. Oke, garis yang pertama, caranya gini teman-teman. Garis yang pertama itu memotong sumbu Y di titik 6, memotong sumbu X di titik 4. Nah berarti kita buat garis yang pertama, pertidaksamaannya adalah 6X ditambah 4Y. Jadi ditukar, yang di sumbu Y dikasih X, yang di sumbu X kasih Y. Gitu ya cara cepatnya. Jangan sampai lupa, ini gampang banget lah pokoknya. Jadi yang di Y kasih X, yang di X kasih Y. Ingat-ingat. Nah, video saya bisa diulang-ulang. Yang di Y dikasih X, yang di X dikasih Y. Dah, kemudian di ujungnya berapa? Dikalikan 6 kali 4 itu 24, ya. Nah, sekarang kita akan cari tandanya di sini teman-teman. Ini nyari tanda ini sebenarnya yang harus teman-teman kuasai, ya. Jadi gini, caranya adalah kita lihat arsirannya atau himpunan penyelesaiannya teman-teman. Kalau himpunan penyelesaiannya ke kiri garis ya, sebelah kiri garis, maka kasih tanda gini, lebih kecil. Kalau himpunan penyelesaiannya ke kanan, kasih tanda lebih besar. Gitu. Ya, tapi dengan syarat koefisien X-nya harus positif. Ini syaratnya teman-teman ya, koefisien X-nya harus positif. Kita lihat di sini koefisien X sudah positif, aman dong berarti ya. Nah, lihat arsirannya, lihat HP-nya. Ini kan garisnya ini nih. Daerahnya kan ke sebelah sini teman-teman ya. Oke, berarti ada di sebelah kiri garis, ya, sebelah kiri garis. Berarti tandanya di sini adalah lebih kecil. Tuh. Kalau mau diperkecil boleh nih angkanya, ya dibagi 2 semua. Nanti jadi 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Itu yang pertama. Nah, gitu. Pause dulu deh videonya. Ulangi lagi dari bagian yang pertama nih. Cara bikin garisnya gimana, ya. Udah gitu, kamu coba bikin garis yang kedua. Jangan dulu di next dulu. Jangan dulu di next videonya. Coba, bisa nggak? Nyalain lagi kalau udah. Lanjut. Nih jawabannya. Yang kedua di sini ada yang di sumbu Y-nya 4, yang di sumbu X-nya 2. Mantranya gimana tadi? Yang di sumbu Y kasih X, yang di sumbu X kasih Y. Berarti jadi 4X ditambah 8Y. Sini gimana? Kalikan 8 kali 4. Jadinya 32. Oke.
Tandanya gimana? Lihat. Sekarang garisnya yang ini. Nih ya. Arsiranya kemana? Arsiranya sebelah sininya kan? Sebelah kiri garis tetap. Berarti tandanya lebih kecil. Nah, ini bisa juga disederhanakan karena angkanya 4, 8, sama 32 ya. Kita bagi 4 semua. Jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Dah, dapet deh. Tuh. Berarti mana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kalau teman-teman ada yang penasaran ini apaan sih yang di belakang ini? Ini menandakan bahwa daerahnya ada di kuadran 1. Ya, itu menandakan daerahnya ada di kuadran 1. Jadi teman-teman semua nggak usah terlalu bingung dengan yang paling belakangnya itu. Ini yang depannya dulu, teman-teman bisa. Oke, itu aja 11 soal di latihan TK pertama. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua buat belajar ya. Sukses TK-nya semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.